Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang populasi sampel dan teknik sampling yang beranggota 8 orang. 1. Mesra Amelia. 2. Ratih Romadona. 3. Saya sendiri. 4. Erlinda Trinovia. 5. Miftahul Ilmi Islamiddin. 6. Sylvia Rahmawati. 7. Imam Kusnanto. 8. Adit Setiawan. Yang pertama yaitu tentang populasi. Pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditariknya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda dalam hal yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek yang diteliti itu. Dalam penelitian populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi secara umum dan populasi target atau target populasi. Selanjutnya yaitu target populasi adalah populasi yang menjadi sasaran keterberlakuan penelitian. Contohnya, populasi umum adalah seluruh dosen negeri di Yogyakarta. Populasi targetnya adalah seluruh dosen MIPA di Yogyakarta, maka hasil penelitian kita tidak cocok bagi dosen di luar fakultas MIPA. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri dan mewakili populasi. Ciri-ciri sampel yang baik sebagai berikut. 1. Sampel dibeli dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara acak dan tidak acak. 2. Sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang memberikan pernyataan yang nyata terdapat pada populasi. 3. Besarnya ukuran sampel yang diambillah kesalahan, tingkat kesalahan sampel dapat ditoleransi, dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Desi Wulandari dari manajemen. Jenis-jenis populasi. Populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan menjadi dua. 1. Populasi terbatas definen, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung, seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. 2. Populasi tak terbatas indefinite, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung, seperti tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras di gudang. Populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil temuan penelitian berlaku untuk review lingkungan populasi yang luas atau lebih. Populasi tersedia atau dapat diakses population, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan fakta yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi Islamiddin. Saya dari manajemen sore. Yang akan mempresentasikan pada slide ke-13, yakni jenis-jenis populasi. Di sini yang akan saya jelaskan ada dua jenis populasi yang bisa dibuat acuan. Yang pertama yakni populasi yang bersifat homogen atau populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil temuan penelitian berlaku untuk review lingkungan populasi yang luas atau lebih. Nah, itu yang pertama. Dua poin. Poin yang kedua yakni
jenis populasi tersedia yang dapat diakses, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan fakta yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Itulah 2 jenis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Macam-macam teknik pengambilan sampel, yaitu 1. Probability sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan peluang. 2. Non-probability sampling, pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Kusnanto. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sylvia yang sudah disampaikannya. Langsung saja saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang probability sampling atau yang bisa kita sebut pengambilan sampel berdasarkan peluang. Saya akan menjelaskannya. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini termasuk ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu sampel random sampling atau juga yang disebut pengambilan sampel acak. Yang kedua proportionate random sampling. Yang ketiga ini pengambilan sampel acak, stratifikasi tidak proporsional. Dan yang terakhir, yang keempat, pengambilan sampel cluster atau yang disebut pengambilan sampel area yang ada di sekitar kita, sekeliling kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Nanti akan diteruskan sama Mas Adik. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Imam Kusnanto. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, non-probability sampling, atau bisa disebut dengan pengambilan sampel yang tidak berdasarkan peluang. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diambil tidak dapat dikatakan sebagai sampel representatif, sehingga sukar untuk melakukan generalisasi di luar sampel yang diteliti. Ada beberapa teknik sampling ini meliputi yang pertama, teknik sistematis. Yang kedua, ascendental sampling atau pengambilan sampel kebetulan. Yang nomor 3, pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Yang nomor 4, sampling jenuh. Yang nomor 5, snowball sampling atau pengambilan sampel seperti bola salju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, itu tadi presentasi online atau daring dari kami kelompok 3 yang sudah kami presentasikan bersama. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab tersebut dilangsungkan atau dilaksanakan waktu kegiatan belajar online. Apabila ada dari teman-teman yang kurang dimengerti atau kurang paham, silakan bertanya, kami siap menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya atau ada salah kata, salah tingkah laku, saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.